Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil layla, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa jadadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa ustadatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa muallimina wa muallimatina wa man habbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in absa'in akta'in. Ayo ikhwan akhwat, qabla kita masuk pelajaran baru, sebelum kita masuk pelajaran baru, marilah kita bersama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita dan mereka semuanya. Kita memohon kepadanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, juga kebahagiaan, serta penjagaan dan perlindungan. Yang sakit semoga Allah anugerahkan kesembuhan, yang sedang sulit semoga Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit semoga Allah memberikan kelapangan dan keluasan. Kita juga mohon kepada Allah selalu untuk kita dan mereka semuanya kekuatan iman, kecerahan hati, kebeningan jiwa, kecerahan pikiran, dan semua kebaikan untuk kita dan mereka semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi sirri ummil Qur'an wa barakatiha wa haqqiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات، alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan thaniyatan fi hadhihi al-lailah istimrari darsina fi darsil uslubil arabi. Alhamdulillah, malam hari ini kita jumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran uslub bahasa Arab. Waqad sabaqa lana an ta'allamna fil usbu'il madhi darsana fi kitabil mumtaz al-juz' al-awwal as-safha al-khamisah wal mi'ah tahta al-mawdu' kisra wal fallahu syekhu. Waqad qara'na fi al-usbu' al-madhi as-satr al-awwal was-satr al-thani. Pada minggu yang lalu kita sudah masuk halaman 105 dari buku Al-Mumtaz jilid yang pertama dengan judul Kisra wal fallahu syekhu, dan sudah membahas baris yang pertama dan kedua, setengah dari yang kedua ya. Baik, walidzalika nawaddu an nastamirra ila as-satr ba'daha wa uridu an afta awalan as-sabburah lana. Baik, al-yawma yawmul jum'ati التاريخ التاريخ السادس عشر من يناير سنة 2026 ميلادية. موضوعنا في هذه الليلة دراسة أسلوبية anil mawdu' Kisra wa Maliku Kisra wa al-Fallahu asy-Syaikhu. Kisra wal Fallahu asy-Syaikhu. Afwan, laisa dirasatan uslubiyatan wa innama dirasatan i'rabiyatan. Ana ukarir, dirasatun i'rabiyatun, kajian i'rab ya. Dirasatun i'rabiyatun fi mawdu' Kisra wal Fallahu asy-Syaikhu. Al-marrah ats-tsaniyah, kali yang kedua. Baik. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai bersama, sebelumnya saya ingin, mohon maaf. Ibu Sekarti, mohon maaf, kemarin itu yang Ibu tanya itu tentang penulisan salamnya Ibu ya? Saya tulis Lamnya tertinggal, tak ada L. Assalamualaikum. Oh ya, begini ya? Begini? Bukan, tulisan urumi. ASSA. Assalamualaikum. Dalam tulisan Arab atau dalam tulisan? Dalam tulisan Romanized. Oh. Assalamualaikum. Lamnya tak ada, L-nya tak ada. Jadi bila L tak ada, maknanya dah tak bagus lah. Iya. Jadi bukan dalam bahasa Arab, bukan ya? Bukan, kalau bahasa Arab nampak macam Romanes itu. ya, dan tulisan Latin ya. Oke, Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu ya. Berarti mungkin ada kesalahan huruf di situ ya, mohon maaf. Tapi memang dia bila cek lain-lain pun sama. Maknanya bila dihantar sekali dah keluar macam gitu. Iya. Sedangkan ni bahasa Arab, tapi kenapa buat salah gitu? Maknanya tak ada orang cek. Iya, makasih Bu ya. Makasih banyak Ibu, makasih. Ya, sama. Oke, makasih banyak ya. Jadi kekurangan huruf L dalam tulisan Assalamualaikum dalam
tulisan Latin ya atau bahasa seperti Romanis ya Bu ya. Ya, Oke, Romanis. makasih Bu Sukati. Baik, ala nastamir ila mawdu'ina fi kitabil mumtaz al-juz al-awwal. As-safha al-khamisah wal mi'ah, halaman 105. Yuhka anna Kisra Anushirwana Malika Farisa marra ala syaikhin wa yagrisu syajar zaitun. Sampai di situ ya Bapak Ibu ya. Sampai zaitun. Baik. Thumma ba'da dzalika fawaqafal Waqafal malik maliku. fawaqafal maliku waqafal maliku burhatan mufakkiran. Kenapa dia tak pakai mufakiratan, Ustaz? Kenapa Ibu? Kenapa mufakiran? Burhatan muannas kan? Sahibul halnya kemana? Sahibul halnya kemana? Mufakkiran kan hal. Nah, kalau hal itu mengikuti sahibul Oh, hal. mufakiran balik pada Malik. Nah, betul. Fima asahu. Oke, sampai di sini dahulu. Baik. Fawaqafal maliku burhatan mufakkiran fima asahu. Ini ada kosakata yang mungkin baru kita dengar ya. Baik, pertama secara i'rab kita bahas dulu. Fa di sini adalah harful apa? Harful ataf. Ataf ya. Sebab apa? Sebab waqafa, kata sesudah fa ini kan waqafa fil madhi. Kembali kemana fil madhi waqafa? Apa? Kisra ya. Atau Kembali ke marra. Marra. Marra ala syekh. Marra syaihin bahwa yagrisu syajar zaitun waqafa. Jadi dikisahkan bahwa Malik Faris Anusirwan melewati atau melalui kemudian berhenti. Nah, sehingga waqafa itu maktufnya kepada kata marra dan marra adalah fil madhi. Nah, waqafa sesudah fa ini juga fil madhi, maka waqafa ini bisa menjadi maktuf kepada kata marra yang juga fi'il madhi. Waqafa fa'ilnya kembali kepada Malik, kepada Kisra ya, kepada Kisra. Nah, sehingga fa-nya huruf ataf, fa harful atfi, waqafa fil madhi maktuf ya, fil madhi mabniyun maktufun. Maktufun ala marra, maktufun ala marra. Wa fa'iluhu kembali, nah ini maaf, kembali fa'ilnya bukan kembali kepada Kisra ya, tetapi fa'ilnya ada di depan. Al-Maliku. Al-Maliku fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Oke, burhatan. Ma mana burhatan? Burhatan itu manahu lahdzatan ya. Lahdzatan itu kalau dalam bahasa Indonesia sebentar. Betul, Ustaz. Sebentar atau sekejap ya dalam bahasa Melayu ya. Sama. Sama, oke. Sekejap juga di Indonesia, bahasa Indonesia juga digunakan. Nah, burhatan sekejap atau sebentar itu kan berkorelasi atau berkaitan dengan waktu. Berarti burhatan ini adalah boleh kita sebut sebagai sebagai dzarf zaman atau maf'ul fihi. Dzarfuz zaman mansubun ya, mansubun. Atau maf'ul fihi. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa maf'ul itu ada 5 macam. Ada 5 macam ya. Bukan maf'ul fihi, tapi maf'ul fihi. Ada 5 macam maf'ul. Yang pertama maf'ul bihi yang bermakna mangsa, objek. Yang kedua maf'ul fihi yang bermakna keterangan waktu atau keterangan tempat. Sama dengan dzaraf. Maka burhatan ini boleh disebut sebagai dzarf zaman, mansub atau maf'ul fihi.
Dan sebagaimana maf'ul yang lain, maf'ul yang lain, maf'ul fihi juga mansub. Oke, tadi saya teruskan. Maf'ul itu ada 5 macam. Pertama, maf'ul bihi yang bermakna mangsa, objek. Yang kedua, maf'ul fihi yang bermakna keterangan tempat atau waktu. Yang ketiga ada maf'ul ma'ah. Ma itu artinya bersamaan. Maf'ul yang bercerita bahwa suatu peristiwa sesudahnya itu, bahwa suatu peristiwa yang disebutkan dalam kata itu bersamaan atau berbarengan dengan pekerjaan yang disebut sebelumnya. Itu maf'ul fihi, maf'ul ma'ah, maaf. Pertama maf'ul bihi, kedua maf'ul fihi, yang ketiga maf'ul ma'ah, yang keempat maf'ul li ajlih. Maf'ul yang bermakna untuk atau bermakna tujuan dari suatu pekerjaan dilakukan. Yang kelima maf'ul mutlaq. Baik, saya tuliskan ya, mungkin kita perlu ini tahu. Baik, maf'ul ada 5 macam. Untuk mengingatkan saja, jika kita sudah pernah belajar ini, tak apa ini kita untuk mengingatkan kembali. Saya tulis pada muka surat berikutnya saja, sambil kita ingat ya. Maf'ul ada 5. Maf'ul bihi, maf'ul fihi, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajlihi, dan maf'ul mutlak. Nah, karena 5 jenis maf'ul ini disebut dengan maf'ul, maka semuanya mansubun, nasab. Ada maf'ul bihi mansubun, ada maf'ul fihi mansubun, ada maf'ul ma'ahu juga mansubun, maf'ul li ajlihi juga mansubun, maf'ul mutlak juga mansubun. Semua maf'ul adalah mansubun. Nah, tetapi ini ada perbedaan. Kalau maf'ul bihi berarti bermakna objek atau mangsa ya. Sedangkan fihi itu keterangan waktu atau tempat. Waktu atau tempat, keterangan waktu atau tempat, dan tempat boleh. Sama dengan dzaraf ya, dzaraf. Maf'ul ma'ah itu bersamaan. Ma'ah itu kan artinya bersama ya. Kata yang mansub itu terjadi bersamaan dengan kata sebelumnya. Contohnya begini ya. Zahaba Muhammadun wa tulu asyamsi. Nih, wa tulu asyamsi, kita lihat tulu'a ini hanya fathah. Kenapa dibaca fathah? Karena tulu'a ini adalah maf'ul ma'ah. Maksudnya bersamaan, terjadi bersamaan dengan zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun, Muhammad pergi. Nah, perginya Muhammad itu wa tulu asyamsi bersamaan dengan terbitnya matahari. Nah, berarti tulu'a ini adalah maf'ul ma'ahu, maf'ul yang terjadi, yang mananya adalah bersamaan dengan pekerjaan yang terjadi sebelumnya, atau sama dengan, maaf, kata tulu asyamsi ini disebut maf'ul ma'ah karena peristiwanya terjadi bersamaan dengan kata kerja yang disebutkan sebelumnya, yakni zahaba Muhammadun. Muhammad pergi bersamaan dengan terbitnya matahari. Nah, terbitnya matahari itu terjadi bersamaan dengan Muhammad pergi. Makanya tulu'a itu fathah. Kenapa dibaca fathah? Karena menjadi maf'ul ma'ahu atau maf'ul ma'ah. Silakan lihat, Juli, ini mananya Dia boleh untuk. jadi masa. Bagaimana, Ibu?
Ustaz, dia boleh jadi masa juga macam zarab zaman Kalau dorob zaman biasanya tak menggunakan wawu ya. Seperti burhatan tidak menggunakan eh, burhatan tidak wa menggunakan wawu burhatan. burhatan, tapi burhatan saja. Kalau maf'ul fi biasanya tak gunakan wawu. Tapi kalau maf'ul ma'ah biasanya gunakan wawu. Watul asyamsi wa gurubal syamsi wa buka al waladi dan seterusnya. Itu yang saya ingat. Gitu Ibu. Ustaz boleh tanya Ustaz? Bagaimana Ibu? Bu Sadia. Okey, kalau tengok kalimah yang ayat yang Ustaz tulis ni, Zahaba Muhammadun wa tulu asyamsi ni, biasanya kalau ma'ul ma'ani diterjemkan Muhammad telah pergi bersama terbitnya matahari. Kalau Iya, kita kata Muhammad telah pergi ketika matahari terbit, boleh tak Ustaz? boleh. Boleh juga ya? Boleh kan sama, bersamaan. Sama. Okey, syukran Ustaz. Ketika dia bersamaan kan sama. Ya, Oke. Cukup? cukup. Baik, kita lanjutkan. Li ajlihi yang keempat. Artinya untuk. Misalnya ya. Qoma Muhammadun ikroman. Tuh. Li abihi. Apa artinya? Nah, ikroman ini maf'ul li ajli. Qoma Muhammadun, Muhammad berdiri. Ikroman untuk menghormati atau untuk memuliakan Bapanya. ayahnya, bapaknya. Nah, ikroman itu maf'ul li ajli. Artinya maf'ul yang bermakna untuk. Ikroman maknanya untuk memuliakan atau untuk menghormati. Ikroman. Liabi kepada ayahnya atau untuk ayahnya. Nah, sedangkan maf'ul mutlak ini sangat mudah. Maf'ul mutlak itu begini misalnya. Soma Muhammadun Sauman. Tuh. Nih, Sauman ini maf'ul mutlak. Dari mana kita tahu bahwa Sauman adalah maf'ul mutlak? Sangat mudah. Maf'ul mutlak itu cirinya adalah jika kita menemukan isim masdar. Sauman kan isim masdar, betul tidak? Yes. Kalau kita menemukan isim masdar yang satu akar kata dengan kata sebelumnya, di sini soma. Kata sebelumnya boleh fi'il madhi, boleh fi'il mudhari, boleh isim fa'il. Yang satu akar kata dengan soman, maka soman itu atau isim masdar tersebut adalah maf'ul mutlak. Ijlis julusan. Duduklah julusan. Ijlis. Nah, ijlis julusan. Ungkapan Duduklah. ijlis julusan tuh, julusan ini isim masdar. Nah, kenapa dibaca julusan fathatain? Karena dia menjadi maf'ul mutlak. Kenapa disebut maf'ul mutlak? Karena julusan ini adalah isim masdar ya, satu akar kata dengan ijlis. Jalasa. Dari jalasa ya julusu ijlis lata ijlis. Contoh yang lain lagi. Apa misalnya? Ya Quran tu Ustaz, wa kallamallahu Musa takliman. Ya, betul. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Tuh. Takliman. Lihat, takliman isim masdar kan? Ya. Isim masdar dari kallama yukallimu. Walimun. Kallim la tukallim mukallimun mukallamun. Isim masdarnya taklimun, taklimatun, tiklamun, taklamun. Ada 4 macam. Nah, takliman adalah isim masdar dari kalama. Takliman adalah isim masdar yang satu akar kata dengan kalama. Nah, karena itu maka takliman adalah disebut dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak sangat mudah mencarinya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wasallimu Taslima. taslima. Tuh, taslima itu maf'ul Mutlak. mutlak. Maf'ul mutlak dari kata apa? Sallimu. Sallama. Taslima daripada salam. Ya. Sallama Ketika taslima. sallimu, ya kan? Satu akar Ya. kata. Maf'ul mutlak paling mudah. Definisi atau pengertian yang bisa saya rumuskan untuk maf'ul mutlak adalah kalau ada isim masdar yang datang sesudah kata lain sebelumnya yang satu akar kata, maka isim masdar tersebut adalah maf'ul mutlak. Itu aja. Jadi Pak Haji Farman menuliskannya dalam message isbir sobron jamilan. Itu juga sama. Isbir sobron Jamilah. jamilan. Mana maf'ul mutlak? Sobran. Sobran. Mudah kan? Sudah. Nah, sudah. Nah, jadi maf'ul ada berapa macam? 5. Ada 5 macam. Ada 5. Pertama, maf'ul bihi. Bihi. Yang kedua, maf'ul Fi. fihi. Fihi itu mudahnya sama dengan dorob. Yang Ya. ketiga, maf'ul ma'ahu atau ma'ah. Yang keempat, maf'ul Di Bihi. bihi. Yang kelima, maf'ul. mutlak. Sudah apa kan? Ya. Apa? Ustaz, nak tanya Ustaz, yang maf'ul ajlihi dengan ma'ah ni kan, macam li ajlihi ni boleh ke kita tahu? Kalau makna dia lari tak kalau qama Muhammadun li ikramin. Maknanya Oh, ada untuk linknya. kita gunakan li, boleh Ustaz? Oke, sebentar saya tuliskan. Baik. Bagaimana kalau kita menuliskan qama Muhammadun li ikrami abihi? Li ikrami Untuk, abihi kan? begitu ya, Bu ya? Ya. Li ikrami abihi. Nah, pertanyaannya, li ikrami ini maf'ul li ajli bukan? Bukan sebab Sudah ada masuk jar. Li huruf jar kan? Ya. Berarti ikrami apa namanya? Majrur. 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 Berarti li ikrami maf'ul li ajli bukan? Bukan. Bukanlah majrur lah. Maf'ul li ajli itu adalah ismun mansubun. Dia mesti mansub kan. Isim mansub. Tapi kalau segi makna macam mana? Dia tak Dari segi mana salah. boleh, Dari tak segi ada. nahu okey. Dari segi uslub boleh. Kalau kita cakap qama Muhammadun ikraman li abihi, betul secara uslub, secara nahwu, secara sorob benar. Kalau kita mengatakan qama Muhammadun li ikrami abihi, betul juga. Uslubnya benar, sorobnya benar, nahwunya benar. Tapi i'rab dia lain. Tapi Arab lain. Hanya i'rabnya berbeda. Arab lain. I'rabnya, kedudukan katanya berbeda. Supaya macam tadi ni yang ma'ah ni kan bitulu'i kan. Ini bitulu'a kan. Watulu asyamsi. Lah bawah bitulu asyamsi. Kalau Zahaba bitulu'i lah kan. Muhammadun watulu asyamsi. Hmm. Kalau kita gunakan uslub yang lain, Zahaba Ba. Muhammadun watulu asyamsi boleh. Dengan apa? Misalnya begini. Zahaba Muhammadun lamma tala'atis syamsu. Tuh, ketika Zahaba Muhammadun lamma tala'atis syamsu atau hinama tala'atis syamsu. Ketika matahari terbit. Dua-duanya boleh, secara uslub boleh. Hanya namanya berbeda atau i'rabnya berbeda. Begitu, Ibu. Iya. Oke, cukup ya ini ya? Cukup. Oke. Baik. Maf'ul ada berapa macam? 5. Ada 5. Sebutkan. Maf'ulun bi, maf'ul fi, maf'ul ma'ahu, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq. Mudah kan? Sudah terbayang di kepala ya tadi yang kita tuliskan. Insyaallah. Bihi, fihi, ma'ah, li ajlih, mutlak. Fihi ma'ah ajlihi. Ya. Dulu ketika saya belajar nahwu, ini saya tidak hafal urutan ini. Nah, kapan saya menghafal 5 jenis maf'ul ini? Ketika saya mulai mengajar. Ketika saya mulai mengajarkan bahasa Arab, baru saya ingat 5 jenis maf'ul bihi itu. Pasal 5 jenis guru maf'ul dia tersebut. mesti tahu daripada murid.
Nanti Dulu ketika nanti belajar murid saya lagi. tidak tahu atau saya tidak paham atau tidak hafal lima jenis maf'ul ya. Tetapi ketika belajar bersama teman-teman yang belajar, barulah saya ingat. Makanya sekarang saya ingin ibu-ibu, bapak-bapak juga begitu sekarang belajar langsung ingat sebab tadi kita sudah membuatkan mind mappingnya. Maf'ul bihi, maf'ul fihi, maf'ul ma'ahu, maf'ul yajri, maf'ul mutlak. Simple. Oke, baik, kita lanjutkan. Halaman 2, muka surat 2. Waqafal maliku burhatan. Burhatan itu maf'ul fihi mansubun. Sama mansubunnya. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Mufakkiron. Halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Bapak Ibu, mufakkiron itu disebut hal itu dalam kajian ilmu nahwu. I'rabnya, kedudukan katanya, mufakkiron adalah hal. Dan hal itu adalah ismun mansubun. Nah, itu dari segi nahwu atau dari segi i'rab. Sekarang pertanyaan saya, mufakkiron ini sigotnya isim atau fi'il? Isim. Isim. Sigotnya isim apa ini? Isim maf'ul. Isim Isim fa'il. Isim fa'il, mu'i kan? Mu'i. Kalau isim maf'ul mu'a, mufakkarun. Kalau ini mufakkirun. Sebagaimana mudabbirun, mufassirun, murattilun, muharrimun, mukarrimun, mu'azzimun dan sebagainya. Nah, mufakkirun isim fa'il dari fi'il madi apa? Fakkara. Fakkara yufakkiru. Fakkir la tufakkir. Isim fa'ilnya mufakkirun, isim maf'ulnya mufakkarun, isim masdarnya ada 4 macam. Apa saja? Tafkirun, tafkirotun, tifkarun, tafkarun. Masdar mimi mufakkarun. Nah, di hari Isnin, hari 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 Selasa ya, tentang sorot kita membahas tentang isim masdar itu berulang-ulang terus ya, karena isim masdar itu diantara sigot yang ada itu paling paling complicated Yang paling susah. masdar. Makanya kita terus ulang-ulang. Isim masdar itu adalah sigot yang paling complicated diantara sigot-sigot yang lain yang 10. Sigot ada 10 macam, 4 fi'il dan 6 isim. 4 fi'il adalah madhi, mudhari, amar, nahi. 6 isim adalah fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, dan alat. Sudah. Nah, mufakkiron secara sorof adalah isim fa'il dari kata fakkaro. Kemudian secara i'rab, secara nahwu, mufakkiron adalah hal. Dan hal itu adalah mansubun. Nah, setiap hal, kita ingat selalu ada sohibul hal. Sohibul hal artinya kata yang dikenai hal, kata yang dikenai keadaan. Mufakkiron dari kata fakkaro. Fakkaro artinya memikirkan. Berarti mufakkiron itu artinya dalam keadaan memikirkan. Siapa yang memikirkan? Al-Malik. Malik. Berarti Al-Malik. sohibul halnya adalah al-maliku. Al-maliku mudzakkar. Karena maliku mudzakkar maka halnya juga mudzakkar, mufakkiron. Kalau al-malikatu muannas mufakkiratan. Hal itu mengikuti sahibul hal. Sedangkan kata burhatan ini isim masdar ya, bukan isim fa'il atau isim maf'ul, sehingga tidak berubah, tetap burhatan, tidak jadi burhan. Burhatan, lahdotan, muddatan itu tetap menggunakan ta marbutoh, wazan fu'latun atau fu'latan. Begitu. Sampai sini ada soalan? Cukup ya? Oke, Cukup. cukup. Berikutnya fima asahu, fima asahu, fi harfu jarin, fi harfu jarin. Mabniun ala sukuni
Ma. Ma ini apa? Mausulatun ya. Mausulatun mabniun ala sukuni fi mahali Jurid. jarin Majrur. majrurun. Majrur. Oke. Asahu. Nah, ini Bapak Ibu semua. Pernah dengar tidak kata asahu? Asahu mula-mula pakai ya. Pakai Pakai asa alif ya. maksurah. Asalnya begini, betul. Asalnya begini, asa alif maksura ya. Sambung ditukar jadi alif. Nah, kemudian karena bertemu dengan domir, karena bertemu dengan domir mutasil, maka alif maksura ditukar menjadi alif mamdudah, sehingga menjadi Mamdudah. asahu. Asahu, ain, sin, alif mamdudah, dan domir hu. Setiap alif maksuro ketika disambung dengan domir mutasil, maka alif maksuro ditukar penulisannya dengan alif mamdudah. Alif tegak. Fi'il maupun isim. Ya. Alif maksuro yang terdapat pada fi'il atau isim ketika disambung dengan domir mutasil, maka penulisannya menggunakan atau penulisannya ditukar menjadi alif mamdu. Alhamdulillah. Sekarang kita lihat aslinya adalah asa itu ain sin dan alif maksuro asa. Nah, apa artinya asa? Usaha. Artinya asa itu kadang ini ungkapan doa ya, misalnya gitu. Asallahu yashfi ghalila sudud. Asallahu yashfi ghalila sudud. Semoga Allah menyembuhkan jiwa atau hati yang sedang kotor gitu, atau yang sedang berduka. Asa asallahu yastajibu du'aana. Semoga Allah mengabulkan Doa kami. Nah, asa itu semoga. Tetapi kalau kita terjemahkan dalam kalimat fi ma'asahu dengan maknanya semoga, fi ma'asahu dalam hal semoga dia, itu tidak tepat. Yang tepat dalam kalimat ini asa artinya barangkali atau kemungkinan. Fi ma'asahu dalam hal yang barangkali dia, tahunya diterjemahkan dengan dia. Fi ma'asahu. Barangkali Terus dia. terang saja, saya pertama kali, seingat saya, menemukan kata asa sebagai fi'il itu dalam teks ini. Kisra wal falau syekhu. Sebelumnya di teks-teks yang lain yang pernah saya baca, saya tidak menemukan kata asa dipertemukan sebagai fi'il yang diikuti oleh domir mutasil. Tetapi di dalam teks ini, dalam teks Kisra wal falau syekhu, kita baru temukan ini. Dan Bapak Ibu juga mungkin masih ingat, kita sudah cukup lama belajar Al-Mumtaz. Dan baru kali ini kita temukan kata asa yang dalam hal ini menempati sebagai fi'il madhi. Begitu. Jadi asa ini sama dengan masya, roma, begitu ya. Tetapi seingat saya, kata asa tidak digunakan dalam bentuk fi'il mudhari. Kalau roma mudhari'nya macam mana? Roma yarmi, masa yamsi, kawa yakwi, nawa yanwi. Nah, kalau asa Tak Tak ada. jadi yaksi. ada asa yaksi. Saya sih. Ada asa yaksi. Kali pertama jadi asa yaksi. Tak ada. Jadi asa ini tetap hanya ada patah kata asa saja pada bentuk fi'il madhi, tidak digunakan dalam bentuk fi'il mudhari, apalagi dalam fi'il amar atau fi'il nahi begitu ya. Kita Ataupun boleh di sebut jamid ke Ustaz? bagaimana Ibu? Boleh sebut dalam bentuk jamid ke yang tak berubah tu, yang satu je. Fi'il jamid ya, Boleh yang kan? tidak berubah-ubah ya. Ha. Ya, kebalikan dari mustaq kan. Betul. Ya, ada beberapa fi'il yang memang tidak bisa ditukar menjadi beberapa bentuk yang lain. Kalau fi'il madi saja, contohnya asa, sehingga dia tidak bisa mustaq. Tidak bisa mustaq. Mustaq itu artinya dibentuk ke beberapa sigot gitu. Nah, asa tidak bisa dibentuk. Nah, dalam bahasa Arab
kata yang tidak bisa dibentuk kepada kata-kata yang lain disebut dengan jamidun. Jamidun. Nah, kebalikan dari jamidun adalah mustaqun. Mustaqun artinya yang terbentuk. Kalau masya, yamsi, imsi, la tamsi itu berarti mustaq, terbentuk. Tetapi kalau asa tidak ada asa yaksi. Nah, karena asa tidak bisa dibentuk menjadi yaksi dan sebagainya, maka ini jamidun artinya, ya secara bahasa jamidun artinya beku. Apa beku Ya. itu? Beku lah Ustaz. Beku dia tak berubah. Ya, tidak berubah. Beku itu ya tetap membatu gitu ya. Tidak bisa, tidak liquid ya, tidak liquid. Oke, tidak cair. Cukup ya? Nah, Cukup. asa dalam hal ini, asa adalah fi'il madi. Fima asau fi'lun madi mabniun. Wa fa'ilu dhamir mustatir takdiru huwa raji'un ila ma. Fima asahu, Al-falla. bukan. Fima asahu. Oh, maaf sebentar. Waqafa al-maliku burhatan mufakkiran fima asahu ayyadura bi khaladi dzalika ar-rajulil harim. Ya, baik. Asa ini fi'il fa'ilnya kembali ke mana? Kembali ke mana? Ar-rajulu. Kembali atau ke ma? Ma, al-ha kembali pada ma, Ustaz. Asa kembali kepada ma ya, sedangkan hu kembali kepada Kepada ma. Ia usahakannya. asa fi'il madhi, fa'ilnya kembali ke ma. Lalu hu ke mana? Ana rasa hu balik pada ma. Hu Dia jadi kembali ke maf'ulun mana? bih. Asa fa'ilnya ke mana? Asal balik pada orang, dia usahakannya. Kepada al-malik, Bukan. Mutu balik kepada al-malik. Ar-rajulul harimi. kepada rajul syekhul harim ya. Yang disebut sebelumnya asy-syekh itu yang di awal. Oke, fima asahu, fima asa apa yang barangkali, dia yang barangkali usahakannya. ada kemungkinan lelaki tua itu ya syekhu ya. Hu kembali ke ma. Oke, hu dhamir muttasil mabni ala Maf'ulun bihi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fi ma'asahu. Oke, sudah. Terus nastamir ila sofa arabiya, sofa ba'da. An yaduro. An yaduro bi khaladi dzalika ar-rajulil harimi. Bi khaladi zalikar rajuli al-harimi. Oke, kita sudah tahu lah ini. Kemarin sudah kita bahas pada minggu lepas dan minggu yang lalu. Kita sudah bahas tentang an, in, anna, dan inna ya. Nah, an ini adalah harfun nasbi. Harfun nasbi ya. Dan sekaligus ini adalah an masdariyah ya. Ya. Masdariyah. Yaduro fi'il mudhari'un mansubun. Fi'il mudhari'un mansubun. Wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu mana coba? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa raji'un ilama ma yang ada dalam fima. Ayaduro berputar-putar apa? Berpusing-pusing ya. Yadur. Daro yaduru berputar-putar. Berputar-putar. Daro yaduru.
Dur la tadur. Qoma yaqumu kum la takum. Berpikir. Yatufu. La tasum. Yatufu boleh Ustaz. Ya yatufu. Berkeliling. Berpusing atau berputar. Apa? Berputar-putar. Kalau orang Indonesia menyebutnya Yadur, berputar-putar. yadur. Nah, Melayu yang menyebutnya bertawaf berpusing. tu berpusing-pusing lah Ustaz. Yatuf. Ya, berpusing-pusing juga ya. Berpusing-pusing, oke. Bi khaladi dzalika ar-rajulil harimi. Bi harfu jarin, oke. Khaladi majrur. Terus mudhof ya. Khaladi Naam. mudhof. Dari mana kita tahu khaladi itu mudhof? Karena tidak bertanwin. Ya. Kalau dia tidak bertanwin berarti disambungkan kepada kata sesudahnya. Nah, mana kata sesudahnya? Dzalika. Nah, Jadi dzalika ini adalah ismu isyarah. Mabniun ala fathi. Wa huwa mudhafun ilaihi. Fi mahalli jarin ya, fi mahalli jarin. Mudhafun ilaihi. Oke. mudhaf ilaih. Wa huwa mudhaf. Ya. Dzalika bukan mudhaf. Badal. Kenapa? Karena ar-rajuli Badal. Badal kul min kul. Iya. Ar-rajuli badal. Berarti dzalika adalah mubdal minhu. Mubdal Badal minhu. maf'ul atau badal muthabik. Badal yang mengikut. Jadi ar-rajuli ini badal. Nah, kalau ada badal berarti ada mubdal minhu. Mana mubdal minhunya? Dzalika. Dzalika. Nah, berarti wahuwa mubdal minhu. Tuh. Berarti dzalika itu adalah mubdal minhu. Sedangkan ar-rajuli adalah badal. Dzalika dan ar-rajuli itu apa namanya itu mutabik atau kul min kul. Kullun min kullin. Mutabik. Badalu kullin min kullin atau badalun mutabikun. Karena dzalika dan ar-rajuli setara, bukan setara. Utuh. I'ramnya sama. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ar-rajuli al-harimi. Al-harimi adalah Orang tua lenta. ya, orang tua renta artinya. Kedudukannya apa? Naat, Naat, betul. tua Betul, rentang. al-harimi adalah na'tun. Na'tun wa na'tul. Nabi. Na'tun wa na'tul. Majruri. Majrurun. Al-harimi na'tun wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-harim ini artinya orang yang sangat tua, tua renta. Orang yang tua renta bahasa Arabnya harim. Syekh tu boleh tak? Syekh. Syaihun. Ya, syekhun. Syekhun harim. Itu rentang. Itu orang tua rentang juga gitu. Syaihun. Kadang kita mengatakan syekhun itu maknanya sudah tua. Tapi kalau kita cakap syekhun harimun artinya tua renta. Dah terlalu tua. Dah tua. Tuanya sangat tua. Dah terlalu tua. Warga Ya, emas. syekhun harimun. Tua Lebih renta pada emas. tu bahasa Indonesia. Orang yang tak gunakan. Kalau orang Melayu apa ibu gunakannya? Sangat tua. Rentang ke rentah? Renta, bukan rentang. Kalau orang Indonesia cakap tua renta. Ini artinya sangat tua. R-E-N-T-A ya, rentah. R-E-N-T-A, ya betul. Kalau orang Melayu, kalau untuk menyatakan orangnya sangat tua, bagaimana cakapnya? Sangat Tua tua lah. rentah. Sudah terlalu tua. Tak tua Sudah renta. terlalu tua, begitu ya. Ya. Syekhun harimun. Bahasa Arabnya syekhun harimun. Harim itu sangat tua. Kadang kita cakap tak perlu ada syekhun juga maknanya sudah tua renta. Ar-rajulil harim artinya lelaki yang tua renta atau yang sangat tua. Al-harim. Ra'aitu rajulan hariman. Aku melihat seorang lelaki yang sangat tua atau tua renta. Gitu. Oke, cukup. Nah, sampai di sini dulu tadi apa artinya tuh? Faqafal maliku burhatan mufakkiran fima asahu ayyadura bi khaladi dzalika ar-rajulil harimi.
Ma ma'na khaladi? Qalb. Soal Qalbun, Qalbun, hati. hati. Oh, Atau balun. Qalbun atau balun. Balun itu maknanya apa ya? Ya pikiran. Pikiran. Ayyadura bi khaladi dzalika ar-rajul harib, yang berputar dalam pikiran lelaki tua renta itu. Raja atau Kisra Anushirwan dikisahkan melewati seorang lelaki tua yang sedang menanam pohon zaitun. Zaitun. Kemudian Anushirwan atau Kisra itu berhenti sebentar sambil memikirkan atau sambil merenungkan tentang apa yang barangkali sedang berputar di kepala lelaki tua tersebut atau di pikiran lelaki tua tersebut. Begitu maksudnya ya. Sampai sini ceritanya Bapak Ibu sudah paham kan? Paham. Alhamdulillah. Nastamir. Walaysa minal muhtamal. Walaysa minal muhtamali. Walaysa minal muhtamali an ya'isha hatta ya'kula. Ini ceritanya bagus ini. Kan dia tak boleh hidup sampai pokok zaitun tu berbuah. Ya'kula min samari Ma ma. yang risu. Ini ada pesan moral ya. Orang tua ni dia tak pentingkan diri sendiri. Dia tanam tu untuk orang lain yang mungkin akan hidup. Bukan tanam untuk diri dia. Ya, bagus ini sih ceritanya. Sebentar ini saya tak dapat menulisnya. Saya tak dapat erase. Oke. Nah, ya grisu. Baik. Walaysa minal muhtamali. Wawunya huruf apa? Atop atau istinaf? istinaf Ustaz. Ya, saya sepakat istinaf. Istinaf, ha? Sebab setelahnya laisa, kata negatif ini kan, Ya. sebelumnya tidak ada yang setara gitu. Jadi saya lebih sepakat ini adalah harful istinaf. Mabni ala fathih sama. Laisa. Nah, kalau kita menemukan kata laisa, bagaimana cara i'rabnya? Nah, laisa ini adalah min akhwatikana. Kana. sing kana. Ya, Min akhwatikana. saudara kana. Nanti sebutnya gimana? Yansibul yarfa'ul isma wa yansibul Khabar. 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 Walaysa laisa min akhwatikana yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Wa yansibul khabara. Wa yansibul khabar. Kalau kana fi'il madi atau fi'il mudhari? Madi. Kana mati. Madi ya. Nah, laisa itu laisa itu akhwatnya kana. Nah, kalau kana fi'il madi, terus laisa fi'il madi bukan? Laisa mati juga. Madi nakis. Laisa nakis. Tapi dia tak ada mudhari kan saya. Ya, sama dengan tadi asa. Asa itu tadi kan tidak ada fi'il mudhari'nya ya. Kalau Begitu pun laisa. dia Laisa dari segi bentuk ini mirip-mirip fi'il madi. Tetapi ini jamid. Tidak bisa mustaq, tidak bisa dibentuk ke fi'il atau bentuk-bentuk yang lain. Sama dengan asa juga tidak bisa dibentuk ke kata-kata yang lain, tidak bisa ditukar ke bentuk-bentuk yang lain. Kalau kana mudhari'nya ada yakunu. Ya kuno. Tapi boleh, Asbaha yusbihu. tapi dia boleh jadi adik-beradik kana pula Ustaz. Kenapa Ibu? Kalau kana tu kita boleh tasrifkan dia.
kalau Laisa tak boleh, tapi dia boleh Ya, dia adik-beradik. karena itu fi'il mustaq, sebab ia bisa diubah menjadi mudhari, amar nahi, masdar, fa'il bisa. Tetapi kalau laisa tak dapat, tak bisa diubah menjadi mudhari dan seterusnya. Tetapi laisa itu termasuk akhwatnya kana. Jadi laisa Adik-beradik. ini saudaranya kana, tetapi memiliki Wah, kepala. Kepala. ya apa tuh anomali ya, Kepala tak boleh bentuk. beda kepala. Oke, laisa itu adalah min akhwati kana yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Oke. Nah, berarti sesudah laisa harus ada khobar, harus ada isim. Mana isim, mana khobar dari laisa? Baik, kita lihat. Minal muhtamali min harfu Muhtamal. jari mabniun ala sukun al muhtamali majrurun wa alamatu jari kasratun zahiratun. Kasratun zahiratun. Sebelumnya saya ingin tanya, muhtamalun ini isim atau fi'il? Isim. Sim. Ada alif lam. Isim apa? Secara sorab nih. Isim ma'rifah. Isim Ya, isim ma'rifat betul. mamfud. Ada lam. Kalau kita ubah ke sorab, Muhtamal. muhtamalun isim apa ini? Maf'ul, Pak. Isim maf'ul, betul Ibu Halimah. Dari mana kita tahu ini isim maf'ul? So, Garis mal sebelumnya. taslimnya variasi. Muhtamal. Muhtamalun. Kalau isim fa'il kan muhtamilun. Ya. Hafal kan sekarang? Ya, Ini Ilmu ada itu dia. apa? Ilmu itu. Muhtamalun. Ihtamala, Ustaz. Ihtamala. Ihtamala yahtamilu. Pandai dah. Ya. Bagus, pandai-pandai, alhamdulillah. Ihtamala yahtamilu, ihtamilla tahtamil. Tamil. Muhtamilun, muhtamalun, ihtimalun, muhtamalun, muhtamalun, muhtamalun. 3 kali muhtamalun. 3 kali muhtamalun. Ya. Masdar mimik. Ihtamala yahtamilu, ihtamilla tahtamil. Makan zaman alat ya. Tak, Mana mana ada zaman alat. alat? Ini mazid tak ada alat. Kenapa Ibu? Kalau sulasi mazid tak ada isim alat. Ya, betul. Betul, Sulasi Mazid. mazid tak ada isim alat. Sudah hafal Ibu, alhamdulillah. Ya. Nak tidur baca Ustaz. Ulang balik. Semakin sedap, semakin asyik ya belajar. An ya'isha an harfun nasbi mabniun ala sukuni. Ya'isha fi'il Mudari. Mudhari. mudhari marfu atau mazum. Marfu. Mansub. Mansub. Mansubun. Ikan ya. Mansub. Ya'isha itu fathah. Kenapa fathah? Karena diawali Ada oleh an. huruf an Ikan masdar. ya. Jadi Ya'isha itu adalah fi'lun mudhari'un Ya, mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun Zahiratun. di akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun Takdiruhu huwa. takdiruhu huwa raji'un ila, kembali kemana fi'il? Ar-rajulu syekh. Kembali kepada ar-rajul al-harim. Perintah Tuhan. Ar-rajulul harim yang disebutkan pada kalimat sebelumnya. Ya kan? Ya. Sudah dhamir mustatir, apa itu dhamir mustatir. Hatta itu apa namanya? Dia. Araf. Aku jar. Arab. Apa kita mau katakan hatta? Araf ya. Araf. Ya, harfun. Harf apa? Harf jari, harf jari, Mansub. Terus tak atau harful Nasab. asli, lepas tu ada an. Lepas tu atau ya. harfun nasbi. Nasdina. Di Jadi lihat, an mudmara Ustaz. ya pula fil mudhari fathah kan? Ya. Asalnya yakulu. Kenapa yakulu menjadi yakula? Karena dia awalnya hatta, ya kan? Hatta. Tak Terus dulu hatta kita cakap apa? Kita sebut apa? Sehingga. Nah, biasanya kita mengatakan hatta itu adalah harfun nasbi. Biasanya. Kenapa? Karena kata atau karena fil mudhari yang diawali oleh hatta selalu mansubun, mansub fathah.
Makanya kita mengatakan, atau sebagian kita mengatakan, hatta itu adalah harfun nasbi. Nasbin. Tetapi ketahuilah, hatta itu bukan huruf nasab. Hatta Iya. itu adalah harfu jarin. Jarin. Lepas tu ada an. Ya. Hatta itu harfu jarin mabniun ala sukun. Nah, kenapa setelah hatta itu fi'il mudhari'nya mansub? Karena Karena setelah hatta ini asalnya ada ada an. hatta. An Tuh. mudmarah. An mudmarroh wujuban yang wajib dibuang, disembunyikan. Jadi yang membuat fi'il mudhari' sesudah hatta itu mansub itu bukan oleh hatta tetapi oleh an. Dan an adalah harfun nasbi. Ustaz, Gitu ya. mudmarah tu apa Ustaz? Kenapa Ibu? Mudmarah tu apa maknanya? Tersembunyi atau disembunyikan. Oh. Disembunyikan. Dan disembunyikannya kalau hatta itu wujuban, wajib. Tidak boleh kita mengatakan hatta an yakula, tak boleh. Annya harus disembunyikan. Jadi hatta yakula tidak boleh, hatta an yakula. Tetapi setiap fi'il mudhari yang diawali oleh hatta selalu fathah. Kenapa? Karena diawali oleh an yang disembunyikan secara wajib atau yang wajib disembunyikan. Begitu. Yakula fi'lun mudhari. Mudhari mansubun. Mansubun bi. Hatta. Ya, kita biasanya mansubun bi hatta ya. Tetapi kalau kita sudah tahu ini ada Bi an yang an. dibuang, maka boleh kita cakap mansubun bi an mudmaroh. Marah. Jadi yakula itu adalah fi'il mudhari yang mansub oleh an yang mudmaroh, yang dibuang, yang disembunyikan. Ikan. Dia macam mustatir ya Ustaz. Yang mana apanya mustatir? Kalau selalu tu kalau dalam domir dan macam contoh zahaba, dalam zahaba tu ada takdir wa mustatirun Wah. kan. Macam tu kan. Mustatir itu artinya Sembunyi. tertutup. Oh tertutup. Kalau mudmaroh itu tersembunyi. Sama itu tuh. Tapi tahu kan domir Damai mustatir. domir dan mudmar itu sama, satu akar kata. Domir itu artinya kata yang menyembunyikan kata aslinya. Misalnya Muhammadun. Muhammad itu kata asli. Dohir namanya. Nah, diubah menjadi huwa. Nah, huwa ini domir. Nah, kenapa Pengganti huwa nama. disebut dengan domir? Karena huwa Pengganti itu nama. menyembunyikan kata Muhammad. Atau dipanggil pengganti nama Ustaz, pronoun. Ya. Lalu kita terjemahkan menjadi kata ganti. Atau pengganti nama. Atau pengganti apapun. Gitu. Sedangkan mustatir artinya tertutup. Ya, ini sebenarnya tersembunyi dan tertutup kan sama-sama tidak terlihat. Sama. Ya. Nah, tetapi ini istilah saja agar kita ingat kalau mustatir itu berkaitan dengan domir, kalau mudmaroh itu berkaitan dengan an, begitu. Kalau Agar sembunyi tidak- Ustaz, dia buat sendiri. Kalau tertutup, orang lain yang tutup. Mustatir ya, mustatir tertutup sendiri ya. Tutup sendiri. Sembunyi. Ini ditutup oleh an. Baik, teruskan ya. Hatta an yakula asalnya ya, tapi kemudian menjadi hatta yakula. In samari min harfu jarin mabniyun ala sukuni samari majrurun wa alamatu jarri kasra dhahira fi akhiri wa huwa mudhafun. Kenapa kita tahu bahwa samari adalah mudhaf? Karena Karena samari depannya tidak ada tidak ma. tanwin, kan? Min samari itu kita tidak mengatakan min samarin. Tidak bertanwin. Kenapa tidak bertanwin? Karena Karena dia mudhaf. dijadikan mudhaf kepada ma. Makanya min samari ini mudhafun. Samari Ma mausulatun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ilaihi. Ya, Risu. Mudhafun ilaihi.
Yagrisu fi'il mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa raji'un ila Ar-rajulul harimi. harimu. Pada lelaki yang tua renta. Ya. Baik, belum Tua selesai. renta. Tua Renta. renta, tua sangat tua, tua sekali. Tapi dia kuat Ustaz. Yang ada tua tak renta dah baring-baring dah tak boleh buat kerja. Ya. Tua Renta ada tuh. lagi. Orang Indonesia kalau kita menyebut orang yang sangat tua itu ada dua, ada tua renta, ada tua bangka. Atau bangka sudah sebut Ustaz. Tua bangka. Tua bangka. Maknanya dah tua sangat lah tua bangka. Iya, tua bangka sama di Melayu juga gunakan ya. Ya. Ya, Malaysia Ya, pun tua sebut. bangka. Tua bangka. Tua bangka. Tua bangka tak sedar diri je Kak. Bangka tapi sesudah E tidak ada I ya. Bangki. Bangkai. Ya, Jangan bangkai tulak bangka. tua bangka. Bangsa, tua bangsa. Tua bangka. Tua bangka tu selalu tak bagus tak. Kalau renta bunyinya sedap sikit. Dah tua bangka terbiasa. pun tak senonoh. Dah biasa. Yang di Pulau Ya, Bangka tua. tu. Pulau Bangka Indonesia tu Ustaz, semua orang Bangka dalam tu. Oh tidak, tu nama je. Ingat penempatan orang Bangka. Ya, begitu. Orang renta. Oke, ada tua renta, ada tua bangka ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, kembali ke teks kita. Walaisa minal muhtamali an ya'isha hatta ya'kula min samari ma yagrisu. Laisa tadi kita sebut, laisa adalah watna kana yansibul isma wa yarfa'ul maaf. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Nah, mana isim dan khabar dari laisa? Nah, ini yang kita ingin bahas. Isim laisa marfu. Minal muhtamali ini fi mahalli Raf'in isim bukan. laisa. Fi mahalli Oh, nasbin. nasbin. Fi mahalli nasbin Khabar khabar laisa. muqaddam. Khabar Ustaz sebab dia ada huruf jar. Iya. Minal muhtamal kan jar majrur di awal kalimat. Sesudahnya yang Isya ini masdar muawwal. Berarti minal muhtamal ini adalah khabar muqaddam. Lalu diawali laisa, maka minal muhtamal ini adalah fi mahalli nasbin khabaru laisa. Di mana saya tulis di atasnya ya. Fi mahalli nasbin khabaru laisa tuh. Minal muhtamal wa shibhul jumlah minal muhtamali fi mahalli nasbin khabaru laisa. Terus mana isim laisa? Nah, kalau ada khabar muqaddam berarti ada mubtada ma'khor. Lalu karena ada laisa maka khabar muqaddam disebut sebagai khabar laisa muqaddam dan mubtada ma'khor disebut sebagai isim laisa mu'akhor. Mana isim laisa mu'akhornya? Wa jumlatu an ya'isha hatta ya'kula min samari ma yagrisu fi mahalli Raf'in isim laisa. Fi mahalli raf'in ismu laisa gitu. Fi mahalli raf'in ismu laisa. Oke, sudah. Jumlah ya, isim laisanya berupa jumlatun. Jumlah. Dan an yang isya ini kan masdariyah. Berarti yang isya ini adalah fi'lun mudhari'in merupakan masdarun muawwalun. Dan masdar muawwal itu kita sudah pernah sampaikan bisa terbuat dari fa'il, bisa terbuat dari maf'ul bihi, bisa terbuat dari naibul fa'il, bisa terbuat dari isim laisa, isim kana, dan seterusnya. Oke, cukup. Asik ini, asik. Kajian ini asik. Apa tadi cakap? Sedap ya, sedap. Nah, Asyik. Asik. Ustaz ulang semula Ustaz, saya nak tulis tak cakap laju tak ada nak tulis.
Oh, yang tadi. Ya. Oke. Walaysa minal muhtamali. Oh iya, artinya belum diterjemahkan ya. Walaysa minal muhtamal. Muhtamalun itu dari kata ihtamala. Ihtamala dari kata Mungkin. hamala yahmilu, Maknanya artinya mungkin. membawa. Ihtamala yahtamilu artinya terbawa, arti asalnya. Tetapi kalau kita menemukan dalam teks bahasa Arab, kalau kita menemukan dalam teks bahasa Arab ungkapan kata minal muhtamal, Minal itu maknanya mumkin. Minal mumkin. ya minal mungkin. Walaysa minal mumkini, bukanlah sesuatu yang mungkin. Apa ya? Probability ya. Probability. I. Probability ya. Probability. Ya, probability. Itu muhtamal. Bahasa Arabnya probability itu muhtamal. Walaysa minal muhtamal, bukanlah sesuatu yang mungkin. Walaysa minal mungkini. Bahasa yang lainnya boleh minal mungkini. Ya, jadi kalau kita belajar sorof, tasrif, muhtamilun dari kata ihtamala dari kata hamala membawa. Tamala. Nanti ihtamala nanti kita paham kira-kira maknanya adalah terbawa begitu ya. Tetapi kalau kita memahaminya minal muhtamali dan bukan sesuatu yang terbawa, itu tidak bisa dimengerti. Makanya kita sampaikan muhtamal di sini maknanya adalah mungkinun. Walaysa minal muhtamal. Bukanlah sesuatu yang mungkin, Yang sesuatu mungkin. yang mungkin, bahasa Indonesianya mungkin. Untuk Begitu dia ya. hidup. Kenapa Ibu? Aisyah untuk dia hidup ya Ustaz. Ya. Walaysa minal muhtamal dan tidaklah mungkin lelaki tua itu Tu hidup terus hidup sehingga dia dapat Ai makan Ya'is. buah yang makan ditanamnya. buah yang ia tanam. Untuk dia hidup sehingga dia makan daripada Buah. buah hasil hasil Oh, ya. buah. Yagrisu menanam, yazra'u. Walaysa minal muhtamali dan tidaklah mungkin an ya'isha hatta Dia hidup ya'kula min samari ma yagrisu. Tidaklah mungkin lelaki tua itu hidup hidup sampai dia bisa makan sampai dia makan dari apa? makan Dari dari buah Buah yang yang ia hasil tanam. ditanamnya. hasil yang Ustaz, ditanam. kalau dia tanam pokok tut, Ustaz tahu pokok tut? Pokok yang dah Kawin. berbuah, buahnya ditut. Jadi kalau kita tanam, dia terus berbuah. Itu boleh. Ah. Iya, ini zaitun Bu. Ini buahnya buah zaitun. Yelah, pasal kat sana mereka tak gunakan tut. Kalau kat Singapura, mesti orang akan cuba cara yang mudah. Iya, Tanamlah iya. pasu. Ini orang Pasu. masa silam nih, masa silam. Belum tahu Singapura tanam teknologi. Betul lah, pasu. Kisra hidup dulu kan. Iya, iya. Jadi belum ada teknologi ya. Isra. Zaman Oke. purba. Belum ada engineering ya. Dia Oke, ada Ustaz, kita. tapi dia kira zaman dulu punya. Iya, zaman dulu betul. Oke. Oke. Okey. Hatta ya'kula min samari ma yagrisu. Ini uslubnya bagus ini. Uslubnya bagus. Bisa kita ikuti nanti ketika berlatih. Nah, terus faqala. Ya'kulu min tamrin Kisra tu pun berkata, Faqala, siapa yang berkata? Al-Kisra. Kisra atau Al-Malik ya. Faqala, ayya syekh. Ayya syekh. Laisa hada. Ini kita sering memakai kata hada dalam judul ini. Laisa hada awana gorsika. Az-zaituna. Ini sini Kita disebut lihat. syekh ha? Faqala apa huruf apa Bapak Ibu? Fa harful atfi. Ataf. Fa harful Maka. atfi qala fi'il madhi Fi'il maqtufun
Fi'il madi mabni ala fathi ya ma'tufun kemana? Ma'tuf kepada fi'il madi yang sebelumnya. Yang mana? Waqafa. Qala ma'tuf kepada waqafa yang di awal tuh, yang waqafa al-maliku burhatan ya. Malik al-Malik. Ya. Fi'il madi mabni ala fathi wa huwa ma'tufun. Ayyuhas syaikhu. Ayyuhas syaikhu. Ya, Syekh. Nah, Dia tak ayyuha sebuah, ini dia tak ayu ini sebuah harfu hari. nida ayu ya. Ya. Ayu itu harfu nida. Itu Ah, nida. ini apa ya? Bih Ustaz. Untuk tanbih ya. Tanbih. Ya, tambihun. Tambihun. Apa tambih itu? Hati-hati. Peringatan. Hmm. Peringatan. Hmm. Peringatan. Tambihun. Mabni ala Sukun. mabni ala sukun. Kun. Nah, terus asehu apa? Munada Ada yang diseru. yang diseru. Munada marfu. Wa alamatu rafi'i dhamma dhahira fi akhirih. Ayya syaikhu laisa hadza awana gorsika zaitun. Laisa tadi sudah kita sebut min akhwatika. Atau ukhtukana, min akhwatikana boleh. Yarfa'ul isma wa yansibul Kabar. khabar. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Hada ismul isyarah Insyarah. Awana. mabniun ala sukuni. Awan apa nih? Fi mahali raf'in ismu Isim laisa. laisa. Ayya syaikhu laisa hada awala gorsika zaituna. Awana kenapa fathah? Khabar laisa. Khobaru laisa, betul. Awana khobaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun Zuhiratun. laisa hada awana gorsika zaituna. Awana ini mudhafun. Cirinya tak bertanwin kan, makanya dia bukan kalimat terakhir, tapi kalimat apa yang diikuti oleh kata berikutnya, yaitu namanya mudhof. Karena mudhof maka tidak boleh bertanwin. Nah, gorsi kenapa kasroh? Mudhofun ilaihi. Ilahi. Dan jadi Mudhofun ilaihi, wawa mudhof lagi. mudhaf ka mudhaf ilahi. Dhamir muttasil. Gorsi mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jari kasratun zahiratun fi akhirih. Wawa mudhofun ka dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya kan? Ya. Terus azaituna kenapa fathah? Maf'ulun bi. Betul, maf'ulun bihi. Maf'ul bihi dari mana Bapak Ibu? Yang gharsi daripada gharsi. Nah, betul. Maf'ul bih mansub wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, terus kita analisis azaituna ini maf'ul bih dari mana? Mana fi'il yang cocok untuk kata azaituna? Coba kita tengok. Ayya syaikhu laisa hadza awana gorsika. Adakah fi'il di sini? Tidak ada fi'il. Tak ada fi'il tapi dia ada masdar. Nah, kalimat ayya syaikhu laisa hadza awana gorsika az-zaituna memang tidak ada fi'il. Tetapi kita lihat di sini ada kata gorsika. Gorsika ini dari kata gorosa yagrisu. Gorosa. Masdarnya gorsun. Nah, isim masdar itu kalau dia muta'addi, saya ulangi lagi. Isim masdar kalau dia merupakan fi'il muta'addi, ulangi lagi. Ismul masdar yang muta'addi, ismul masdar al-muta'addi yang bermakna membutuhkan atau memerlukan objek ya, maka dia bisa memiliki maf'ul bihi.
Ismu masdar yang muta'addi itu bisa memerlukan maf'ul bihi. Artinya dia bisa ya'malu ka'amalil fi'li. Ismu masdar muta'addi ya'malu ka'amalil fi'li. Ka'amalil fi'li. Oh, sebentar. Ya'malu ka'amalil fi'li. Yahtaju ila maf'uli bihi. Tuh. Ismul masdaril muta'addi ya'malu ka'amalil fi'li yahtaju ila maf'uli bihi. Isim masdar yang muta'addi itu berfungsi seperti berfungsinya fi'il. Yahtaju memerlukan ilal maf'uli bi, memerlukan maf'ul bihi. Itulah sebabnya az-zaituna ini adalah maf'ul bihi dari kata gorsika. Karena apa? Karena gorsi adalah isim masdar dari kata gorosa, dan gorosa artinya menanam. Menanam itu adalah kata kerja transitif atau kata kerja dalam bahasa Arabnya muta'addi. Bukan maf'ul bihi. Contoh yang lain ya, contoh yang lain misalkan gini. Misalnya gini. Ru'yatun nasi. Al-qamaro. Coba lihat. Ru'yatun nasil qamaro lailan. Tus'iduhum. Ru'yatun nasil qamaro lailan tus'iduhum. Ru'yatu ini isim masdar dari kata ro'a. Ra'a. Ro'a yaro ru'yatun. Itu isim masdar. Ru'yatun isim masdar dari kata ro'a. Apa artinya ro'a? Ni Melihat. Melihat itu muta'addi atau lazim? Muta'addi. Muta'addi. Nah, ru'yatu isim masdar menjadi mudhof, an-nasi mudhof ilaih. Al-qamaro ini fathah. Kenapa fathah? Karena Maf'ul maf'ul bihi. bihi. Maf'ulun bi. Maf'ul bihi dari Maf'ul mana? bihi. Dari ru'yat. Daripada ru'ya. Iya. Nah, sehingga maknanya ru'yatun nasil qamaro maknanya adalah Penglihatan manusia. penglihatan manusia kepada bulan Pada waktu malam lailan, pada waktu malam, tus'iduhum, menggembirakannya. menggembirakan mereka. Ya, saya ingat Pak Haji Parman dalam grup ya, apa tuh yang Pak Haji yang melihat bulan, aku ingat kamu. Ketika aku melihat kamu, aku lupa bulan, apa tuh? Itu ponggok dirindukan bulan tuh, Ustaz. Kesian bulan tau. Kalau kau tengok bulan Bagaimana bahasa Arabnya, Pak ingat. Haji? Indama ya? Indama. Nah, itu bagus itu, puitis. Ini seperti orang yang sedang jatuh cinta, Pak Haji. Pak Parman kan selalu jadi poet. Poinnya pujangga ya. Indama apa tadi? Indama Indama ra'aitu ya Pak Haji ya? Ra'aitul qamara. Indama ra'aitul qamara atadzakkaru ya. Qamaro lakinna indama araka. Nak ni belum habis tu. Ketika saya melihat bulan, saya nampak dia. Ya. Walakinna indama Ra'aitu aroki. Ini kan kinya matahari ya. Ketika saya melihatnya, melihat awak. Seseorang. Nak dia cakap dengan orang tu, Ustaz. Dia sedang bercakap dengan orang tu. Araka ansi al-qamaro.
Indama raitul qamara atadzakkaruki walakin indama aroki ansal qamara. Ini bagus ini, pujangga ini. Marah tau bulan. Bulan. Ustaz bulan marah tau. Ha. Ya, qamara tu Kan. bulan. Bulannya marah lah sebab dia tak ingat bulan bila tengok nampak orang tu. Iya. Oh iya sebentar. Ini bacanya bukan walakina ya, tapi walakin Pak Haji. Walakin. Apa bedanya lakin dengan lakina? Gini. Lakin dan lakina maknanya sama, tetapi cara bacanya berbeda. Lakina ini adalah akhwatnya inna. Lakina itu adalah akhwatnya inna. Saudara Saudaranya Ina. Nah, kalau inna itu ada isim, ada khobar. Betul tidak? Ya. Nah, setelah lakinna harus ada isim. Sedangkan lakin itu sesudahnya tidak harus isim. Boleh isim, boleh fi'il, boleh huruf. Tetapi kalau lakinna sesudahnya harus isim. Isim. Misalnya lakinna arrojula. Tuh, arrojula isim kan? Nah, agar kita tahu membedakan baca lakin atau lakinna, perhatikan kata sesudahnya. Kalau sesudah lakinna ada isim, maka baca lakinna. Ini isim ada alif lam atau ma'rif atau isim ma'rifat seperti Lakin. Muhammad. Tetapi kalau setelah lakin tidak ada isim, Maka istilah dia berupa fi'il atau huruf, tak boleh lakin. maka tidak boleh dibaca lakinna, tapi dibaca lakin. Walakin. Nah, maka kalimat ini walakin. Kenapa? Karena indama bukan isim. Ini dzorfiyah kan? Dzorfiyah. Bermakna dzorof. Itu saja. Nah, ini secara mana bagus ini? Ini apa ya? Ini apa ya? Sindiran gitu ya. Sindiran itu apa ya? Apa sindiran Bapak Ibu? Jadi kalau lihat bulan ingat kamu, tapi kalau melihat kamu tidak ingat bulan. Jadi tidak dipedulikan ya. Bulan tidak dipedulikan ketika sudah bertemu dengan orang yang kita inginkan. Gitu. Ini ceritanya malam hari yang sangat bagus. Kita lihat purnama sehingga kita sangat puitis ketika itu. Kalau di Indonesia sekarang itu ada lagu yang cukup terkenal sekarang ya, Rindu Purnama. Ponggok tu kak, ponggok rindu bulan saat. Cerita dia. Bagaikan pungguk merindukan bulan Ibu ya. Rindu Purnama, kita merindukan purnama. Itu kadang-kadang meskipun kita mengatakan rindu purnama, tetapi yang kita rindukan sebenarnya bukan purnamanya. Namanya macam anti tadilah. Dia nampak bulan kan dengan orang tu. Iya, begitu. Rindu Bila purnama atau rindu bulan. Ya. Indama ra'aitul qamara atadzakkaruki walakin indama araki ansal qamara. Oke. Tulis tak Selesai. Alhamdulillah. Berarti Dah malam ini habis, sampai Sat. di mana kita Bapak Ibu? Dah pukul 9:30. Tak terasa ya Bu ya. Baik, kita belajar sampai sampai baris ke 1, 2, 3, 4, 5 Az-Zaituna ya, sampai Az-Zaituna. Boleh sambung li'annahu syajarun bati'un nama'i wal ithmari wa anta syaikhun harum. Oh, boleh kita tambahkan sebentar lagi? Jadi Oke, habis boleh. ayatnya lah. Tanggung ya. Oke. Oke, sedikit lagi boleh. Kita lanjutkan sedikit. Li'anna zaitun syajarun bati'un nama. Li'annahu syajarun bati'un nama'i. Lambat tumbuh. Ya, nama itu dari kata nama yanmu ya. Bati'un nama'i wal ismari. Lambat berbuah. Ismar dari kata asmaro. Aslama islamun, asmaro ismarun. Wa anta syekhun harimun. Sedangkan awak adalah seorang lelaki renta. Lelaki tua renta, syekhun harimun. Sedangkan engkau sendiri sudah tua. Iya. Itulah renta. Iya. Ini luar biasa kisah ini, bagus ini. Lianna li harfu jarin
mabniun ala kasri annahu anna harfun nasbi wat taukidi mabniun ala fathi Di muttasil mabniun ala mabniun ala dhammi Dhammi. fi ali isim nasbi isim anna. isim anna syajarun batiun syajarun khabaru anna khabaru anna Wa huwa na'at. marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih batiun nama'i bati'u kenapa dhammah na'tun Sifat. Naktun atau sifatun ya li sajarun wanatul marfu'i marfu'un wa Wa huwa alamatu mudhaf. raf'ihi Bati'un dhammatun nama'i. zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun ya kan Na'am. mudhafun An-nama'i. Itu lambat apa Ustaz? Lambat berbuah. bati'un lambat betul lambat Lambat. Nama itu oh nama'i sebentar Macam nama'i beda. mudhaf ilaih dulu ya nama'i mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. An-nama ini isim masdar. Coba siapa tahu madinya apa? Nama. Nama yanmu. Tumbuh. 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 lambat tumbuh lah, lambat tumbuh. Yanmu. Bati'un nama lambat tumbuh. Karena pohon zaitun itu syajarun bati'un nama, pohon yang atau pokok yang lambat tumbuh. Wal ismari wa harfun atfi. Lambat berbuah. Lambat berbuah. Ya. Lambat Ismari tumbuh berarti dan lambat ma'tufun. berbuah. Wa anta syekhun Ma'tuf harim. ala namai. Jadi an-namai adalah ma'tuf alaih. Ismar isim masdar dari asmaro. Asmaro yusmiru ismarun isim masdarnya. Sebagaimana aslama yuslimu masdarnya islamun. Oke. Wa anta syekhun harimun. Nah, wawu apa lagi nih? Ya, kemarin Sedangkan sama. engkau. Boleh wawu ma'iyah, boleh wawu haliyah ya. Hal. Mananya bermana Da- bersamaan atau Sedangkan. bermana dalam keadaan Dalam keadaan. haliyah atau ma'iyah. Ma'iyah. Boleh dua-duanya menurut saya ya. Oke, mabni ala fathi anta mubtada domirun munfasilun. Munfasil bukan mutasil. Fi mahali Mubtada. Emal. raf'in mubtada. Oke, Rafin bagus. mubtada. Bab. Anta Syekhun khabarun. syekhun sabar. Khabarun mubtada'in ya, oke. Marfu wa alamatu raf'i dhamma dhahira fi akhirih. Harimun Na'at. Naat. natun. Natun li syekhun. Syekhun. Manatul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Akhirih. Alhamdulillah. Li'annahu syajarun bati'un nama karena pokok atau pohon zaitun itu adalah pohon yang Tumbuh. tumbuh dan berbuah, sedangkan engkau Sudah tua. Dan Lentah. tua bangsa yang sangat Sudah tua lenta. Nah, bagaimanakah jawaban dari lelaki tua itu? Kita nantikan minggu yang Minggu akan depan. Ayuhal malik. senior. datang. See you later. See you later. Alhamdulillahirabbil alamin ila liqa. Sebuah qadim. InsyaAllah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini cerita seperti itu menghibur ya menurut saya. Sebab Menghibur, kita sudah entertain. Kita bisa tersenyum-senyum juga. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah intahina minat ta'allum fi hadhil laila. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatian, kebersamaan dan juga interaksi yang baik di antara kita dalam pembelajaran kali ini. Nakhtatim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukran lakum jazilan ala minkum. Allahumma Ya. sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. sama-sama. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub,
bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.